gadis itu langsung menyadari. Aura jahat tebal mengelilingi sang presdir di depannya. Namun sebelum sempat bereaksi, niat jahat langsung menyergapnya, tepat mengenai lengannya. Gadis itu cepat menggambar jimat dan menyerangnya, lalu langsung menembakkan satu peluru. Baru setelah itu aura jahat berhasil ditekan sepenuhnya. Demi mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi, gadis itu langsung memegang lengan sang presdir dan mendiagnosis. Baru sadar ternyata presdir karena terikat dengan mantan kekasih di kehidupan lalu. Aura jahat masuk ke tubuhnya, terus menggerogoti hidupnya. Bahkan diperkirakan tak bisa bertahan tahun ini. Yang lebih gila lagi, ternyata dia adalah kekasih penuh dendam sang presdir di kehidupan sebelumnya. Dulu di kehidupan itu, presdir sangat tergila-gila padanya. Namun akhirnya mati di tangannya sendiri. Dan sebelum gadis itu turun gunung, gurunya pernah memperingatkan, dia ditakdirkan akan menghadapi bencana besar penuh aura jahat. Melihat kejadian ini, bencana itu jelas adalah presdir ini. Dia ketakutan dan ingin segera kembali ke gunung minta petunjuk guru. Tapi karena tidak kenal tempat dan orang, baru jalan 2 langkah sudah ditarik balik oleh presdir. Hari ini dia harus jelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Gadis itu panik dan berbohong bilang tadi cuma bohongin presdir. Sebenarnya dia sama sekali tidak mengerti soal itu. Tapi kebohongan buruk itu jelas tidak bisa menipu presdir. Setelah rayuan dan desakan bertubi-tubi, presdir mengeluarkan kartu hitam, meminta gadis itu menjelaskan soal bencana aura jahat. Selama dia bisa menjamin presdir selamat sampai ulang tahun, kartu hitam itu jadi miliknya. Mendengar itu mata gadis langsung berbinar. Berniat ambil uang dulu agar presdir menurunkan kewaspadaan, lalu cari kesempatan untuk kabur. Tanpa sadar niat kecilnya itu sudah lama dibaca presdir, demi membuat gadis itu tetap di sisinya. Presdir langsung mengajukan ajakan untuk menikah. Mendengar itu gadis langsung panik. Sebutuh apapun uang dia tidak bisa menjual dirinya. Tapi tawaran uang dari presdir semakin besar. Mengingat gurunya di gunung sedang sakit keras butuh uang untuk berobat. Akhirnya gadis itu pun menyetujuinya. Sejak itu dia menjaga presdir selama 24 jam. Bahkan turun tangga pun harus mengikuti di belakang, untuk mencegah presdir jatuh. Tak disangka presdir baik-baik saja. Dia sendiri yang malah terpeleset jatuh. Presdir kaget dan buru-buru menahannya. Saat mereka berpelukan dalam kehangatan, wanita licik yang sudah lama mengincar presdir tiba-tiba muncul. Melihat gadis itu langsung bertanya siapa dia. Tapi presdir malas meladeni. Wanita itu pun menyerang gadis dengan kata-kata tajam, menuduh kenapa menggoda tunangannya. Gadis itu langsung naik pitam, langsung memeluk presdir, menunjukkan surat nikah. Dengan dingin menjawab, dialah istri sah dari sang presdir. Tapi wanita licik itu tetap tak percaya, menganggap gadis itu sedang menipunya, menganggap hanya dirinya yang ditakdirkan untuk presdir. Saat wanita itu sedang bicara, gadis itu diam-diam menempelkan jimat padanya. Dalam sekejap dia tidak bisa bicara lagi. Gadis itu pun dengan senang hati membawa presdir pergi. Baru saja mereka naik mobil, presdir menerima telepon dari ibunya, meminta dia membawa istri barunya pulang makan di rumah lama. Presdir pun membawa gadis itu ke rumah lama. Ibu mertua langsung menyukai menantu yang polos ini, membuat wanita licik itu semakin marah. Dia pun pergi mencari adik presdir yang selalu punya niat buruk, berjanji kalau bisa memisahkan mereka, dia akan bantu adik itu jadi kepala keluarga. Mereka pun memanggil seorang master khusus untuk melawan gadis itu. Tapi gadis itu sejak kecil sudah belajar ilmu dari gurunya. Mana mungkin takut dengan trik seperti itu. Baru sampai depan pintu, dia sudah merasakan aura aneh. Begitu masuk ke dalam, dia langsung terkejut dengan pemandangan di depannya.